Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nur Ajija dari Prodi IAT semester 1 Institut Agama Islam Darussalam. Di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang penafsiran ayat dari surat Al-Mu'min ayat 78. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir hadis akidah. Untuk itu, ada baiknya kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wama kana lirasulin an ya'tiya biayatin illa biiznillah. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخُسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Seorang rasul tidak dapat membuat suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskanlah semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Selanjutnya yaitu tafsiran ayat surat Al-Mu'min ayat 78 menurut Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung perintah bersabar dan kabar gembira berupa kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulnya untuk bersabar atas pendustaan kaumnya, sebab Allah akan mewujudkan janjinya kepadamu berupa kemenangan atas kaummu, dan dijadikan akibat yang baik untukmu juga orang-orang yang mengikutimu di dunia dan akhirat. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, maka meskipun kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka di dunia, seperti kebinasaan para pemimpin dan pembesar orang-orang musyrik di perang Badar, penaklukan kota Mekah, dan takluknya seluruh jazirah Arab semasa hidup beliau Nabi Muhammad SAW. Aw natawafayannaka fa ilaina yurja'un, ataupun kami wafatkan kamu sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kami sajalah mereka dikembalikan, dan akan kami timpakan azab yang pedih untuk mereka di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menghibur beliau, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Seperti juga yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 164, bahwa di antara mereka ada yang kami ceritakan kisah mereka bersama kaum mereka. Kaum itu mendustakan mereka, kemudian akibat yang baik berpihak kepada Rasul. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jumlah rasul-rasul yang diceritakan itu lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan yang disebutkan kisahnya, sebagaimana telah dijelaskan di muka pada surah An-Nisa. Walillahi hamdu wal minnah, dan hanya kepunyaan Allah segala anugerah dan karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Seorang rasul tidak dapat membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah, yakni tidak mungkin bagi seorang rasul itu membawa perkara-perkara yang di luar kebiasaan kepada kaumnya, kecuali Allah mengizinkannya untuk melakukan itu. Maka kejadian itu akan menjadi bukti kebenaran risalah yang diembannya. Faiza jaa amrullah, maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu azab dan hukumannya meliputi orang-orang pendusta. Qudiya bil haqq, dan diputuskanlah semua perkara dengan adil. Dia selamatkan orang-orang mukmin dan dia binasakan orang-orang kafir. Karenanya Allah berfirman, wa khusira hunalikal mubtilun,
dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Kemudian yaitu penafsiran ayat menurut Hamka Tafsir Al-Azhar, di mana menurutnya surat ini memberi peringatan kepada Rasul bahwasanya bukanlah Allah mengangkat utusan itu sekarang saja, dan bukanlah Allah yang menolak, membangkang dan kafir itu sekarang saja pula, bahkan telah banyak rasul-rasul yang dahulu dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah diperingatkan dalam surah-surah yang lain. Dan dalam surah ini juga malahan telah dikisahkan tentang Musa dan tentang seorang keluarga Fir'aun sendiri yang menyembunyikan imannya, tetapi kian lama kian menjelaskan pendirian dan memberikan nasihat kepada kaumnya. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau, dan setengah dari mereka ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Maka mana yang telah dikisahkan oleh Allah itu jelaslah bagaimana hebat perjuangan mereka, pahit dan getir penderitaan yang mereka tempuh, seperti topan Nabi Nuh, hukuman bakar yang dijatuhkan kepada Nabi Ibrahim, hukuman penjara yang diderita Nabi Yusuf bertahun-tahun, hukuman buang negeri yang diderita Nabi Musa lebih dari 10 tahun, Nabi Yunus yang sampai ditelan ikan paus, perjuangan Nabi Hud memimpin kaum Ad, perjuangan Nabi Soleh memimpin kaum Samud, perjuangan Nabi Lut mengajak penduduk negeri Sadum agar membuang jauh perangai buruk laki-laki menyukai laki-laki, perjuangan Nabi Syuaib mengajak penduduk Madian dan Aikah agar menghentikan berniaga, menimbang, mengukur, dan mengantang yang curang supaya ditukar cara hidup demikian dengan kejujuran, karena kejujuran jualah yang akan membawa keselamatan bersama. Dari semua kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, itu kesimpulan keadaan adalah sama, yaitu bahwa kebenaran ditegakkan, kebatilan diberantas. Namun yang mempertahankan yang batil benar-benar bertahan dengan keras, bukan saja dengan keras, bahkan dengan curang, dengan jahat, sehingga ada yang bermaksud hendak membunuh Rasul Allah. Dan ada pula Rasul yang tidak sampai dikisahkan oleh Allah, namun Allah dalam surat Al-Fatir ayat 24 telah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, yang artinya tidak ada suatu umat pun melainkan telah lalu padanya pemberi ingat. Sehingga besar kemungkinan bahwa Buddha Gautama ataupun Konghucu atau Laozi di negeri Cina ataupun di negeri yang lain yang tidak tersebut dalam Al-Quran adalah rasul-rasul juga, dan tidaklah bagi seorang rasul mendatangkan satu ayat melainkan dengan izin Allah. Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah mukjizat, yaitu suatu hal yang mencari adat yang luar biasa, jarang kejadian, namun dia berlaku atas tangan seorang rasul, yaitu seumpama Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, Nabi Yunus ditelan ikan tidak mati, Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit kusta, mimbar tempat Nabi Muhammad tegak berkhutbah menangis dan kedengaran tangisnya oleh orang banyak, karena mimbar itu sudah tidak dipakai lagi sebab diganti dengan mimbar baru. Memberi minum dan berwudu 1.200 tentara di Hudaibiyah dengan hanya 1 guribah air bagi Nabi Muhammad dan berpuluh mukjizat lain, semuanya itu tidak dapat terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa berulang yang kedua kali melakukan Isra Mi'raj karena Allah tidak mengizinkan. Maka apabila telah datang ketentuan Allah, yaitu pemanggilan makhluk untuk hidup yang kedua kali di hari kiamat, dan ditimbang di antara baik dan buruk, benar dan salah yang diamalkan, diputuskanlah dengan benar. Artinya dengan adil juga, tidak ada yang teraniaya, dan merugilah pada masa itu orang-orang yang hendak membatalkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.